Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba berbagi informasi mengenai tata cara pengisian laporan Wasdal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, dimulai dari kita masuk akun masing-masing itu. Setelah kita masuk dalam akun Siman Fusi 2 kita, ambil di bagian Wasdal dan laporan Wasdal. Nah, akan muncul dua tiket. Ini untuk semester 2 dan tahunan. Nah, kita ambil contoh di tahunan. Kita klik bagian ini, akan muncul seperti ini data-data PMN kita. Ada yang merah tidak sesuai dan sesuai sudah aman. Nah, jika tidak sesuai ini, kita cek mana bagian yang tidak sesuainya. Biasanya kalau berupa tanah itu di aplikasi dan di dokumennya itu berbeda. Contohnya di sertifikat tanah. Nah, biasanya di master asset itu bisa kita cek lagi di master asset, nantinya di daftar aset aktif. Sertifikat biasanya tidak sesuai dengan di pencatatan. Kadang nomor sertifikatnya, terkadang di tanggalnya. Nah, makanya dia disebutkan di sini belum bersertifikat karena belum valid datanya. Nah, untuk itu setelah kita perbaiki di nantinya di daftar aset, kita isi di tindak lanjut ini. Nah, sesuaikan dengan jenis pengolahannya. Tadi ada di data saya ada pengamanan. Kita klik pengamanan. Kalau di data rekan-rekan itu beda, ambil sesuai dengan itu atau penatausahaan ataupun penggunaan. Nah, karena saya ada di pengamanan karena tanah rumah penjaga, kemudian pilih ketidaksesuaian pengamanan yang tidak ditindaklanjuti karena sudah diubah tadi di daftar aset. Nah, pilih ini, kemudian diisi catatannya sesuai permasalahannya tersebut. Apa yang menjadi permasalahan tadi? Itu terdapat perbedaan pencatatan, nomor dokumen, dan tanggal dokumen. Antara sertifikat dengan aplikasi. Nah, setelah itu isi keterangannya. Kita buat tanah sudah bersertifikat. Atas nama Republik Indonesia. CK Kemenkumham. Nah, setelah ini kita simpan. Akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita kembalikan. Itu untuk tanah. Kalau untuk yang bagian tidak sesuainya pada peralatan mesin, nah itu cukup lihat PSP-nya. Biasanya karena belum memiliki penetapan status pengguna ataupun PSP. Jika memang belum diurus, itu dilanjutkan saja atau dibiarkan saja. Tapi kalau juga sudah, nanti ada cara penanganan yang akan saya share. Bisa dilihat nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu berikutnya, rekapan ketidaksesuaian. Nah, ini bisa langsung dilihat dan di-download melalui Expert Excel. Setelah itu, lanjut. Nah, ini jika ada di persediaan kita, hal ini bisa diisi sesuai yang ada di data kita masing-masing. Kemudian lanjut ke objek fisik. Nah, ini bahan, ini bisa diambil seperti amunisi, peluru. Nah, bisa lihat di persediaan masing-masing, jumlahnya, nilainya berapa, dimasukkan ke sini. Kemudian ini seperti ATK dan amunisi tadi ya, diinputkan ke sini. Dan obat-obatan. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut. Nah, jika ada laporan barang bisa ditambahkan. Kemudian di sini rencana kebutuhan pemeliharaan. Nah, ini bisa datanya dilihat dari
RKKL di tahun 2025. Nah, bisa dimasukkan ke sini data-datanya. Nah, lanjut ke berita acara. Untuk berita acara itu bisa diisi dengan tombol edit, kemudian dimasukkan nomor berita acaranya, kemudian dimasukkan unit kerja, untuk tanggal bisa ditanggal per hari pembuatan. Nah, kemudian setelah itu disubmit. Nah, dia akan disimpan. Baru bisa kita tambahkan tim. Nah, setelah kita mengisi kolom nomor berita acara, unit kerja, tempat, dan tanggal berita yang ini, baru nanti bisa kita tambahkan tim. Setelah disubmit tadi, baru muncul tambahkan tim. Nah, tambahkan tim itu terdiri dari satu orang ketua dan 2 orang anggota. Biasanya ketua itu adalah kepala instansinya masing-masing. Nah, baru setelah tersimpan nanti baru bisa kita download. Nah, berita acaranya untuk nanti kita upload. Setelah ini baru kita kembali ke daftar aset dan rekap data. Kita pilih. Nah, baru setelah itu kita download Excel. Pilih download Excel. Kita download semuanya A sampai ke format GH. Yang nantinya akan kita upload di upload dokumen. Selanjutnya, kita masuk ke tahap berikutnya. Kita pilih pemantauan insidentil. Nah, insidentil ini kita harus memilih generate terlebih dahulu. Nah, baru nanti muncul rekap data. Pilih rekap data dan setelah itu download Excel. Dan kita download semuanya A sampai GH. Setelah ini selesai, kita lanjut lagi ke penertiban BMN. Seperti tadi juga kita pilih generate. Kemudian rekap data. Dan baru kita download Excel. Kita simpan. Yang format. Berikutnya masuk ke upload dokumen. Bisa kita tambahkan di sini. Tambah dokumen. Lalu kita isi jenis dokumennya. Seperti laporan. Wasdal. Tahunan. Tahun 2024. Dan nomor dokumen bisa masing-masing satker masing-masing. Kemudian tanggal sekarang. Dan masukkan keterangan yang diperlukan. Itu nama instansinya. Dan baru pilih file. Ini bisa filenya berupa satu persatu ataupun secara menyeluruh berupa zip atau WINRAR. Nah, kemudian baru disimpan. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini. Ini saya contohkan secara seluruhan ataupun satu buah folder. Folder zip yang saya upload. Nah, kalau satu-satu itu berarti nanti dokumen yang di sini sesuai dengan judulnya. Seperti contohkan surat pengantar dibuat di sini surat pengantar, berita acara dibuat di sini judul berita acara, disesuaikan lalu disimpan satu persatu. Nah, ini contoh dari jika mengirim satu buah folder dalam isinya keseluruhan. Nah, kemudian baru terakhir kita pilih verifikasi pembuatan laporan Wasdal. Dan selesai. Kita tinggal menunggu
pemeriksaan dari Corewell apakah sudah benar atau ada yang kurangnya nanti. Mungkin sampai di situ informasi yang dapat saya sampaikan dalam tata cara pengisian laporan wasdal semester dan tahunan. Nah, demikian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon dukungannya untuk channel ini. Semoga kita dapat saling berbagi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.